jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema apakah seperti ini ciri ibadah kita diterima. Masya Allah. Baik, saya ada satu pertanyaan nih untuk Ustaz Syam dan juga Habib. Sebenarnya gimana caranya supaya kita itu bisa mempertahankan kualitas ibadah kita walaupun banyak hambatan yang menyertainya. Silakan dari Ustaz Syam dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasihnya Allah, diperintahkan untuk merenovasi Ka'bah, membangun kembali Ka'bah bersama dengan anak solehnya Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berdua sudah pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah selesai membangun Ka'bah, mereka tetap meminta, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolong terima ya Allah. Artinya apa? Agar kita senantiasa menjaga kualitas ibadah kita jangan kepedean kalau ibadah kita sudah diterima. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita menyerah dalam ibadah. Justru teruslah memperbaiki kualitas ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para salafus saleh, mereka semua menangis di tengah malamnya Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tetap tawadhu, rendah hati ketika memandang orang lain lebih baik darinya. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwa ibadahnya sudah diterima, justru khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Habib Muhammad, silakan. Baik, di antara ciri juga orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala artinya seperti Rabi' bin Haytham. Sering kita sampaikan Rabi' bin Haytham ini ketika sujud kepada Allah dan dia mengatakan, seandainya sujudku ini aku mendapatkan berita kabar dari Allah, sujudku ini diterima, maka saat itu juga aku minta dimatikan. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu, yang penting kita ibadah dan bersangka baik dan ibadahnya sesuai dengan ilmu, belajar ilmu apa yang kita ingin ibadahkan. Kemudian di antaranya juga Allah itu memberikan, ditanamkan di hati manusia itu untuk mencintai orang tersebut. Siapa orang yang taat man ata Allah, siapa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu ilaih. Allah akan cinta kepada dia. Ketika Allah sudah cinta kepada dia, habbaballahu ila khalqih, maka Allah tanamkan di hati manusia untuk cinta kepada dia. Walaupun tidak semua orang itu pro dan kontra, tapi kebanyakan orang senang sama dia. Kenapa? Mukanya muka ibadah. Mukanya muka ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika orang selalu berbuat zalim, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan benci kepada dia. Ketika Allah tidak suka kepada orang tersebut, baghadallahu ila khalqih, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan di hatinya kebencian orang tersebut kepada dia. Masya Allah. Baik, mungkin dari Ustadz Maulana kita tarik kesimpulan dari tema kita hari ini, Ustadz. Kesimpulan tema kita hari ini, apakah seperti ini ciri orang ibadahnya yang diterima? Mau tahu? Ternyata cirinya ketika itu orang mudah melakukan kebaikan. Dengan mudahnya mendekatkan diri kepada Allah. Betul kata Habib tadi, bentuk cinta. Cinta itu membuat tanda ibadah itu diterima. Dan ingat, ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3, ilham, Taufik, hidayah. Ketika sudah ada taufik, petunjuk dari Allah. Makanya ketika ada orang ibadahnya diterima, ciri-cirinya adalah diberikan pemahaman tentang ibadah itu sendiri. Sehingga ada keinginan untuk datang bermajelis, ada keinginan untuk mengetahui ilmu itu sendiri. Sehingga ibadah itu mudah dilakukan, sehingga tanda ibadah itu diterima. Apalagi tanda ibadah diterima, semangat dalam ibadah. Ada satu lagi, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.
Masya Allah, Alhamdulillah. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru, kepada jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli